Waduh, film keberapa ya kali ini? Keberapa ya? Alhamdulillah lebih dari 7 sih kalau film horor. Dan kebetulan di tahun ini film aku yang tayang tuh 3, 2 horor, 1 drama. Tuh. Horor ini gimana nih? Horor yang kali ini beda banget karena aku tuh bener-bener gak bisa fighting, tapi di film ini kita harus dilatih fighting sama timnya Wise team. Jadi sama Kak Iko Wise itu beneran diajarin secara basic skill kayak cara jatuh, terus safety-nya biar lebih aman segala macam. Karena kan kebetulan di judul ini aku ketemu sama pemeran-pemeran yang sudah terbiasa fighting kan, kayak Ismi, Kareza Hilman, Kasyarifa Danis. Jadi lumayan yang kita memerlukan workshopnya tuh lumayan panjang gitu. Dan lokasinya kan juga terbilang banyak cerita gitu. Iya. Gimana? Pertama kali ke sana. Sebenarnya dikasih lihatnya dari foto dulu sama Kak Billy karena sebelumnya memang udah biasa nyari hantu bareng sama Kak Billy. Terus pas di lokasi sana kebetulan memang lokasi yang benar-benar serem, pernah terjadi tragedi, dan juga di sana juga memang bisa dibilang daerahnya termasuk salah satu tempat pembantaian orang-orang kita. Jadi emang punya tragedi yang kelam banget. Dan Kak Billy memang sengaja memilih tempat itu untuk jadi lokasi horor. Artinya film ini diangkat dengan kisah nyata ya? Kalau misalnya kisah nyatanya masih banyak tambahan karena ini mengangkat tentang kisah urban legend. Jadi tentang wewe gombel yang kita tahu di negara kita itu banyak banget anak-anak yang dilarang karena takut diculik. Nah di sini diceritakan sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Nah, kan adegan di sini juga tuh seperti apa? Banyak memar-memar nggak sih pas itu? Memar-memar pas latihan ya workshop itu karena mungkin awal. Jadi kayak gedebak-gedebuk di awal tuh lumayan bikin kaget karena kalau buat kita yang tidak terbiasa olahraga dan lain-lain mungkin agak sakit. Tapi kalau misalnya dijalani ternyata pas take aman kok, gampang banget dan selalu dalam pengawasan Wise. Ada workshopnya waktu itu? Workshopnya 1 bulan. 1 bulan. Iya. Luka apa aja mungkin yang dapat? Luka? Nggak ada luka nggak ada. Tapi selama syuting sendiri lo merasakan hal yang tidak nyaman gak sih? Artinya di lingkungan apalagi di rumah tua itu ya? Kalau kejadian gak nyamannya mungkin pasti ya, karena kebetulan aku kan memang terbiasa melihat mereka. Tapi kalau misalnya gangguan selama syuting tidak ada sama sekali. Cuma paling ada satu adegan di mana sebenarnya itu tuh cerita di kamarku yang Kak Billy memang milih yang ada hantu anak kecil karena dia mengaitkan dengan Marsha kan. Jadi pas selesai take aku udah bilang kayaknya ini ada yang mau masuk nih, tapi emang nggak kenapa-napa, mungkin nggak kesurupan. Cuma selesai take cut gitu, terus mimisan gitu doang. Ada tradisi kayak numpang-numpang nggak sih? Numpang-numpang pasti ya, apalagi untuk kru yang bertugas, tim juga semuanya emang dijaga juga sih. Maksudnya nggak sembarangan mentang-mentang kita ke lokasi yang serem dan mau syuting serem terus enaknya gitu. Lebih enak horor apa drama sih, Rik? Kalau horor mungkin kayak kejadian ya udah normal aja gitu kayak sehari-hari. Tapi kalau drama tuh lebih ke challenge karena aku yang misalnya tidak terlalu melo tapi dibuatnya harus nangis, harus kayak cinta-cintaannya yang mendadak gitu. Berarti ini harus keluar zona nyaman lo sendiri. Artinya kan terbiasa di film horor segala macam ketemu yang hal ini kan. Ya. Tapi sekarang drama untuk menguras acting lo sendiri. Iya betul. Kalau misalnya drama emang kebetulan kemarin juga lokasinya karena di Medan jadi kayak bisa jalan-jalan hitung-hitung city. Pasangan gimana sih Grace untuk karir kamu sendiri? Pasangan kok iya nih. Kalau pasangan alhamdulillah sangat support ya, kebetulan karena kita sama-sama entertain juga. Cuma mungkin bidangnya beda. Kalau aku lebih ke acting kali ini, dia lebih ke nyanyi. Dan kalau support dia sangat-sangat support karena kita tergabung di dalam salah satu manajemen yang sama juga. Itu ini cinlok atau gimana? Nggak cinlok. Aku kenalnya 2022, baru jadiannya pertengahan 2023. Itu sudah di satu manajemen yang sama atau sebelumnya? Enggak, kalau kenal dari sepupuku tuh sahabatnya dia, terus dikenalin dan temenan biasa, PDKT, terus pacarannya juga belum satu manajemen, sampai akhirnya kita tergabung di satu manajemen. Hari ini nggak ikut? Oh, ada. Iya, lagi nonton, lagi keluarga. Infonya dalam waktu dekat mau nikah ya? Ada, itu hoax itu. Ini aku dari zaman pacaran sama siapa dibilangnya nikah mulu. Lamaran. Enggak, belum. Tapi target lo sendiri apakah memang ini lagi karir dulu atau kalau balance omongan udah pasti ada ya ke tahap sana, tapi belum lah gitu, belum bisa aku bicarain kapan dan lain-lain. Doain aja. Kenapa banyak? Kenapa belum mau Bukan nggak ada rencana, udah ada obrolan untuk ngasih tahu. Karena memang yang pertama aku anak pertama, aku harus mikirin secara
benar-benar harus matang dulu. Kalau misalnya mau ke sana harus obrolin segala macamnya. Tapi kalau untuk kedekatan keluarga sangat-sangat dekat. Tapi untuk target lo sendiri bicara soal pasangannya, apakah itu memang niatan untuk nikah muda atau sejalannya atau seperti apa sih dari lo sendiri? Sejalannya sih apa aja. Kalau misalnya memang sudah waktunya dan udah diizinin sama dua keluarga kita, ya. Kamu masih belum yakin kan? Yakin banget. Alhamdulillah. Oh, apa sih mungkin dilihat dari pasangan sekarang? Yang bikin klop karena dia family man, maksudnya dia tuh salah satu orang yang benar-benar kayak aku kalau nongkrong tuh nggak yang kita doang gitu, tapi harus bawa keluarga. Jadi lebih sering aku tuh ngedate-nya bukan berdua, rame-rame sama keluarga dia. Jadi kalau kalian lihat postingan, pas postingan rame-rame sama keluarga. Keluarga gimana? Kalau dengan pikiran lebih ke apa sih, karir atau Karir of course, karena banyak banget planning yang kita berdua sama-sama jalanin kebetulan. Dukungan keluarga gimana? Dukungan keluarga sangat dukung, mamaku sama mamanya Diva dekat banget, intens, chatan, teleponan dan lain-lain. Dan aku sama abang sama adik-adiknya dekat karena emang aku kenal adiknya duluan baru dia.